Oke, kita melakukan uji validitas dan reliabilitas ya, nggak usah bingung-bingung, caranya sangat gampang. Uji validitas ya. Nah, uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu instrumen mengukur apa yang diukur menurut Ghazali tahun 2009. Kriteria berdasarkan Arikunto 2016, valid jika R hitung lebih besar daripada R tabel, nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05. Ya. Nah, kita lakukan saja ya. Kita lakukan saja uji validitasnya. Kita masuk ke SPSS. Kemudian kita analyze. Oh ya, kita harus siapkan dulu datanya ya. Kita siapkan datanya. Ini pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, ini total daripada pertanyaan 1, namanya menjadi variabel motivasi ya. X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan motivasi. Untuk latar belakang lingkungan ini ada beberapa pertanyaan, 4 pertanyaan, X21, X22, X23, X24, ditotalkan hasilnya latar belakang lingkungan. Nah, kita hitung dulu di Excel, baru kita pindahin kemari. Berdasarkan data ini jumlah respondennya adalah 114 ya, 114. Jadi nanti untuk mencari DF-nya berarti N jumlahnya 114 dikurang 2, 112 ya, untuk mencari nilai R tabelnya. Oke, kita jalankan analyze, correlate bivariate. Kemudian kita masukkan yang mana yang mau kita uji. Misalnya kita mau menguji validitas variabel motivasi ya, maka kita masukkan pertanyaan-pertanyaannya termasuk dengan totalnya atau motivasinya, kita masukkan kemari, kemudian klik person ya, boleh yang lain juga boleh, tapi ya ini saja. Kemudian kita pilih one tail ya, one tail untuk melihat negatif atau positif. Kemudian flag significant correlationnya, tandai kalau dia kalau nilainya signifikan, kasih bintang. Kemudian klik OK, maka diperoleh hasilnya seperti ini ya. Diperoleh hasilnya seperti ini, bahwa untuk item X11 dia valid karena dia berbintang 2. Kemudian X12 juga valid berbintang 2. X13 valid berbintang 2. Bintang 2 artinya dia signifikan pada level 0,01 one tail. Nanti kalau dilakukan yang two tail juga hasilnya kurang lebih sama ya. Ini saya buat yang two tail juga hasilnya kurang lebih sama. Tapi kalau kita untuk melihat pengaruh negatif positif, maka kita gunakan one tail ya, one tail. Coba kita lihat slide-nya ya. Nah, ini tadi kita lihat bahwa R hitungnya lebih besar daripada R tabel, nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Ini tadi hasilnya ya. Ini kalau yang one tail, ini two tail ya, one tail two tail ya sama aja nih. Apa bedanya one tail two tail? Nah, one tail digunakan untuk menguji hipotesis yang terarah. Contoh hipotesis yang terarah, kalau hubungan korelasional, semakin tinggi kecemasan seseorang, maka semakin tinggi pula kemalasan seseorang mengerjakan skripsi ya. Semakin cemas, semakin malas mengerjakan skripsi. Jadi terdapat hubungan positif antara kecemasan dan kemalasan seorang dalam mengerjakan skripsi. Komparatif, orang yang cemas lebih malas mengerjakan skripsi daripada orang yang tidak cemas. Nah, itu komparatif. Jadi ada arahnya, positif atau negatif. Sedangkan two tail digunakan untuk menguji hipotesis yang tidak terarah. Contoh hipotesis tidak terarah itu, terdapat hubungan antara kecemasan dan kemalasan seseorang mengerjakan skripsi. Jadi dia untuk menilai, diduga ada hubungan ya. Kemudian komparatif, terdapat perbedaan antara orang yang cemas dan tidak cemas pada kemalasan mengerjakan skripsi. Jadi dia tidak ada, diduga ini berpengaruh positif, ini berpengaruh negatif, itu pakai one tail. Kalau diduga ada pengaruh, maka pakai two tail ya. Untuk melihat tabelnya nanti rumusnya DF sama dengan N dikurang 2, jumlah sampel dikurang 2 ya. Jadi kalau tadi sampelnya 114 dikurangi 2 jadi 112, lihat di tabel ya, lihat di tabel. Nah, ini misalnya begini nanti tabelnya. Kita lihat dia untuk tingkat signifikasi untuk satu arah ya, satu arah
0,05 ya, kemudian 112 berarti 0,15 ya, 0,15 ya, bisa dilihat ya, 0,15. Jadi kalau dia lebih besar dari nilai ini maka dia valid. Nah, kita lihat bahwa ini semua nilainya lebih besar daripada 0,15, lebih tinggi ya, lebih tinggi. One tail atau two tail dia lebih tinggi daripada 0,15 nilai R tabelnya ya kan, sehingga dia bisa dikatakan valid ya, bisa dikatakan valid. Nah, coba kita kembali lagi ya, sekali lagi saya ulang, analyze, kemudian correlate, bivariate, kemudian masukkan item pertanyaannya dan totalnya, kemudian person, pilih one tail, kemudian flag signifikan, maka dapat hasilnya sudah bagus. Nah, bagaimana kalau dia nanti hasil uji validitasnya tidak valid ya? Bagaimana solusinya? Ya, kita buang saja pertanyaan-pertanyaan tidak valid itu, kemudian kita uji kembali. Makanya sebisa mungkin ya, pertanyaan-pertanyaan setiap indikator itu ada cadangan, ada 2 atau 3 pertanyaan, sehingga kalau kita buang masih ada pertanyaan cadangan yang valid ya. Jadi jangan terlalu pelit juga untuk membuat pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian sebagai indikator penelitian ya. Buatlah pertanyaan yang agak banyak sehingga kalau ada yang dibuang tidak valid ya, kita masih punya cadangan. Kalau tidak valid semua berarti ini udah gagal ya. Misalnya ini tidak valid berarti kan harus dibuang semua, maka habislah variabel motivasi ya, berarti penelitiannya gagal. Kita harus mencari data lagi ya, mengulangi untuk proses pencarian data. Nah, itu kalau uji validitas ya, bisa tadi berdasarkan melihat tabel R, atau kita langsung saja mendapati nilai signifikannya seperti ini. Oke ya. Lalu berikutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner ya, yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable ya. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nah, ini stability testnya atau reliability statistiknya 727. Dari 3 pertanyaan nilai konsistensinya 727 ya. 727 ini artinya apa? Kalau dia lebih besar dari 0,9 maka dia reliabilitas sempurna, konsistensinya sangat baik. Kemudian jika alfa antara 0,7 sampai 0,9 maka reliabilitas tinggi. Kemudian jika alfa 0,5 sampai 0,7 maka reliabilitasnya moderat. Ya, jika alfa di bawah 0,5 maka konsistensinya rendah. Maka kita harus menghindari kalau dia konsistensinya di bawah ini ya. Yang baik itu jika kriteria 1, kriteria 2 bisa dipenuhi. Nah, coba kita jalankan ya. Saya contohkan di SPSS. Kita lakukan analyze, kemudian kita pilih scale, kemudian reliability analysis, kemudian kita masukkan item pertanyaannya, 3 pertanyaan dari variabel motivasi ya. Dan ini variabel motivasi ada 3 pertanyaan, totalnya dimasukkan, nggak usah, ini aja pertanyaannya jadi masukkan kemari. Ini modelnya, kita pilih alpha, kemudian kita pilih OK, maka keluar tadi angkanya 727 ya, 727. Sekali lagi analyze, kemudian scale, reliability analysis, kemudian masukkan variabel pertanyaannya untuk variabel pertama, kemudian OK, diperoleh hasilnya 727 seperti yang saya kemukakan tadi di sini ya. Ini hasilnya 727, maka dia masuk pada kategori 2 ya. Jika alfa di antara 0,7 dan 0,9 maka reliabilitasnya cukup tinggi. Jadi saya merekomendasikan kita
mencari item-item yang masuk pada kriteria 1 atau kriteria 2. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, berarti kita bisa melakukan proses selanjutnya, yaitu menganalisis data penelitian kita secara lebih jauh.